karena itu bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng gelap cahaya diri saya. Benar atau salah tentang apa yang saya katakan menurut apa dan siapa. Ini adalah kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Bila waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Nama saya Sumara. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKP. Saya seorang babu. Ya, saya seorang babu. Tapi justru karena itu, saya adalah wanita yang hebat. Saya berani menjadi bagian paling bawah struktural manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi hidup di bawah manusia. Saya menjadi babu, buruh, budak sudah menjadi pilihan hidup saya. Sejak kecil, saya tidak berani mendongakkan wajah ataupun berbicara. Karena bicara adalah bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana juga bagi para majikan. Jadi tolong Pak Hakim, biarkan saya mendongakkan wajah dan biarkan saya bicara. Sejak kecil, saya tidak berani mendongakkan wajah ataupun berbicara, apalagi di Karangsari, tempat kelahiran saya. Di Karangsari, warga-warga di sana membuat saya gugup. Saya gugup dengan bisik-bisik mereka, tatapan curiga-curiga mereka. Semua itu bermula saat saya duduk di bangku madrasah. Guru saya, Pak Kasirin, sedang menerangkan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji. Dan mereka masuk dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Maka dari itu, sekarang dihapus dan dilarang berkembang lagi. Sumara itu bapaknya PKI. Loh, apa iya? Terus sekarang gimana? Ya udah diculik sama tentara, udah ditangkap lah. Dah. Hati saya sakit meradang, seperti terciprat air panas. Sakit sekali. Malam itu, saya duduk di kasur saya. Lalu saya bercerita dan bertanya kepada Simba. Simba, Bapak itu beneran PKI toh, Mbak? Bapakku itu orang rukun, Dok. Pekerjaannya cuma deres kelapa sama jadi kusir andong. Dulu paginya deres kelapa, terus siangnya jadi kusir andong. Lomba yang deres kelapa nggak cuma Bapak. Pak D itu
andong. Papamu dulu jadi kusir andong. Dulu sering nganterin orang-orang ke pasar, dari pasar ke rumahnya, kemanapun kehendak mereka. Ada salah satu pelanggan bapakku, namanya Pak Wasto. Dia seorang penyanyi. Dia sering meminta bapak untuk mengantarnya ke pasar, mengantarnya ke sini, ke sana, ke sini. Suatu malam, bapak mengajak Pak Wasto dan teman-temannya ke rumah. Lalu Pak Wasto melihat simbokmu membuat gula. Lalu bertanya, di manakah gula-gula itu disetorkan? Kami menyetorkan gula kepada Den Projo, Pak Lurah. Sebenarnya kami tidak enak hati jika seumpamanya Pak Wasto menawarkan untuk menyetorkan gula kepadanya. Ternyata betul saja dia menyuruh kita dan meminta kita untuk menyetorkan gula kepadanya. Bukan hanya itu, tapi Pak Wasto juga menawarkan bapakku untuk deres kelapa di kebunnya. Kejadiannya itu tidak seenteng yang kami kira. Pada 2 malam setelah kejadian itu, Den Projo datang ke rumah sambil membawa tentara dan orang-orang kampung di belakangnya. Simbah kaget, tapi Simbah hanya menyilahkan Den Projo masuk ke rumah. Den Projo hanya bertanya-tanya, di mana bapakmu? Bapakmu saat itu sedang wiritan di langgar. Dan saat bapakmu baru saja pulang wiritan, tiba-tiba tentara Den Projo itu langsung menyeret bapakmu keluar rumah. Mereka menyeret bapakmu keluar dan entah sekarang bapakmu di mana. Simbahmu menjerit, minta ampun, dan Simbah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengatakan, "Oh alah Gusti, Sulimanmu gak tahu apa-apa kok." Begitulah cerita Simbah, Simbo, Yudasri, dan Kang Rohiman. Ya, saya tidak pernah bertemu Bapak sejak itu. Saya tidak tahu bagaimana kabar Bapak. Walaupun Bapak tidak ada kabar dan Bapak tidak pernah menemui saya. Tapi rasanya bayangan-bayangan Bapak terus selalu menguntit saya. Bayangan itu seperti menggelapkan nama saya. Saya tidak tahu kenapa. Apa karena tuduhan Bapak saya PKI? Saya hanya lulusan madrasah pada saat itu. Saya diajak oleh tetangga saya untuk bekerja menjadi seorang babu. Saya menerima itu demi uang untuk ekonomi keluarga saya. Saya menjadi babu hanya mencuci, menyetrika, menyuapi anak majikan, melayani majikan, dan bekerja dari pagi sampai larut malam begitu saja. Suatu ketika, keluarga majikan saya sedang pergi keluar kota. Tentu saja saya menyempatkan waktu itu untuk tidur siang, karena saya sudah sangat merasa kelelahan. Tapi tidak disangka, saat saya tidur, hujan turun begitu deras. Dan saat itu, saya sedang menjemur pakaian. Saya tidak tahu harus berbuat bagaimana. Pasti saya akan dicaci maki. Saya tidak tahu harus berbuat apa, karena saat itu, saat saya bangun, hujan masih turun. Hujan masih sangat deras. Hujan
menyenangkan. Tapi juga pukulan dan gaji saya selama setahun hilang semuanya. Saya dituduh-tuduh, saya dicaci maki. Saya padahal tidak membuat salah apa-apa karena saya hanya meluangkan waktu untuk tidur siang. Majikan saya juga melinap uang gaji saya. Apakah itu bukan koruptor juga? Saat saya diusir, saya pergi pulang kampung. Untung saja sejak kejadian itu, gaji saya masih saya simpan. Sebagian saya beri kepada Simba dan sebagian saya gunakan untuk pergi pulang kampung. Saya ingin sekali meneruskan sekolah. Saya ingin sekolah agar tidak menjadi lugu dan bodoh seperti Bapak. Saya tidak ingin diperdaya. Saat itu saya mendapat cukup uang dan saya melanjutkan SMA. Tidak disangka, nilai-nilai SMA saya sangat memuaskan. Nem rapot SMA-ku lebih tinggi daripada teman-temanku. Anak yang paling ditakuti, anak yang paling pintar di sekolah saya, nilainya lebih kecil daripada saya. Saya bangga, tentu saja saya bangga. Saya sangat bahagia, saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, saya bisa. Tapi nemku, rapotku, ijazahku, semuanya macet ketika saya mencari pekerjaan. Tentu saja saya tidak diterima dimanapun. Karena apa? Lagi-lagi bayangan Bapak yang terus mengutip saya. Kenapa bayangan Bapak selalu mengutipku? Selalu menggelapkan nama saya, menjelekkan nama saya. Saya tidak diterima dimanapun. Membuat saya semakin tidak berguna. Usaha saya semua sia-sia. Ya, tetap saja saya kembali menjadi seorang babu lagi. Tapi saya menjadi babu di negeri orang. Saya menjadi babu di sana. Dan saya seperti biasanya mencuci, menyetrika, ya dan lain-lain. Kalian pasti tahu bagaimana babu itu. Sebenarnya saya dulu juga menjadi ikut kepada juragan beras. Saya ikut di sana. Saya dapat bagian administrasi. Ya, saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur. Saya hanya mencatat, walaupun ya itu tidak melelahkan. Walaupun saya bekerja dari pagi hingga larut malam. Dari pekerjaan itu, saya berkenalan dengan seorang laki. Dan tentu saja, saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Tugasnya hanya mengantarkan beras pada pelayan. Ya, tidak tahu juga ternyata Mas Edi menaruh rasa juga pada saya. Hati saya semakin bersemi. Hati saya makin melambung tinggi. Tapi kemudian jatuh ke jurang lagi. Mas Edi mundur perlahan dari saya sejak mengetahui sejarah keluarga saya. Saya tidak tahu. Saya ingin pergi jauh-jauh. Saya tidak mau bayangan Bapak
tidak ada seorang pun yang mengenal Bapak ataupun mengenalku. Di saat saya menjadi bangku itu, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak punya salah apa-apa. Tapi saya sering dicaci maki, saya sering dipukuli, saya sering diinjak-injak, saya dihina-hina, saya tidak tahu apapun. Saya tidak tahu apapun. Saya tidak punya salah apapun. Padahal saya sudah melakukan apapun yang majikan saya mau. Sekolah saya percuma semua. Teori Archimedes menjadi penyesatan di sana. Dikotil monokotil hanya menjadi irama kain pel. Dan Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke dengan penuh rempah-rempah, dengan keindahannya. Sekarang apa? Menjadi wajan di dapur penggorengan. Saya tidak tahu saya salah apa. Sebenarnya saya benar sakit hati. Kenapa saya diinjak-injak? Saya salah apa? Kenapa sampai saya diinjak-injak, dicaci maki, dipukul, sampai badan saya luka semua? Tubuh saya akan dicabuli. Dendam itu masih ada di hati saya. Dan itu akan membekas selamanya. Pada saat itu, saya harus berani melakukan sesuatu. Saya harus berani melakukan sesuatu. Di saat majikan saya sedang memukuli saya, ada pisau di sebelah saya. Saya ambil, saya tancapkan pisau itu ke dadanya. Saya tancapkan pisau itu. Dan tentu saja majikan saya mati. Saya bunuh majikan saya. Semuanya. Saya tahu saya akan divonis mati. Tapi ini adalah kesalahan saya yang benar-benar salah. Karena selama ini saya tidak pernah salah, tapi saya selalu disalahkan. Kalau memang Bapak masih ada, aku ingin membuka mulut-mulut orang yang mencaci-caci itu. Aku sangat yakin Bapak adalah seorang yang baik hati, tapi hanya lugu dan bodoh. Seandainya Bapak memang salah, apakah saya, Simbo, Yudasri, Kyang Rohiman harus menanggung semua kesalahannya? Dicaci-caci, dan dia ambil hak-hak kami. Apa benar keadilan di negeri ini masih ada? Apa benar keadilan di negeri ini bisa membela keluarga saya? Saya Sumara. Saya seorang TKW. Saya seorang bubu. Dan kali ini saya siap mati. Sihir mujarab di negeri ini yang membuka rengar-rengar
perut-perut mereka. Saya tahu itu karena saya orang Indonesia.